Bismillahirrahmanirrahim. Nur utawi cahaya sinar mustaqim nanti dipake hukum di dalam hati ini. Wa nur nur yakin alnya di pulau Bukan di lain dalam pulau ini di pulau Bukan iku mada dulu tadi tambah nur ayat 4 di dulu wajah saya bulan jadi tambah pokok dia buku pada nur mustaqim nur iku minan nur dan alat saking nur awali ikan tungko bin koza ini loyo bisa biro tusi menani biro kata nur utai nur awali iku nur usul nur biro sifat alat jaya ikan usul ada pada jalan pendermakannya dan Allah alaihi ingat kasih arifin bi'awsofi dan sifat Allah tadaya dalam kota ditambah-tambah berdalikan nur al-hasil al-hasil fi qulubihim ing dalam biro hatinya arifin wadai kautin gunung tadaya jati ujalilun ala inayatillah ila sirri nama-nama ini Allah itu Allah di bawah hadis kalau musannif filator filminan di dalam kitab atau filminan wa alam yusiro anna Allah subhanahu wa ta'ala iku ida tawala hingga lalaikan ngasih satu Allah waliyan wali astona maksud Allah kalau baru ingat ini wali minal adiyari saking juruslian wa harrasalan juga sopa Allah hu ing wali bidawamil anwari lawan ini berobronur indaha qalu sepol musana filatar filmina asyara isyara sopa musana sila anna nuro lansakan nur al-mustawda akan didipake berkorbi dari haji itu ala ismaini atau ingat itu dimana asyara bikol bisalan dalam bagian musonek nurun iya nur dengan tanda iya utami nur iku yaksifu buka sopa Allah aibi atau yaksifu dibuka apa nur maka itu siro an asari saking berdoa Allah nur dari mutada ingin silakan silakan beri vaksin kalau nggak bagi an akwalil mukawwala itu saking tingkai kilo makhluk pada dulu mengingat solusi ala akwalil ibadi yang hasil kilo tingkai Allah wa ala mana sebab fokus sama yang tertinggal sandu langit wa malam barang sakal artinya seperti dalam misal ini wa ada utawi kasfu laka an-antabi iku sama tiaran ada kasfan suarian ing buka anggo surga wa tehada iku sawana ada orang tangan di teman-teman ini ada indal hakikina indal munggul ulama kan tahkir wa nurun lan nur yaksifu kan buka sopa Allah hai atau yuksyafu kan buka sopa lan asiro bini lawan nur an awsofi saking berku sifat Allah hai awsofi jalan dikasih sifat agung Allah wa jamali dan sifat bagus Allah wadari kautai menggunung nur wadari kautai menggunung nur itulah suruh nur illa min
tajali tentang sesuatu yang saking ngedengin untuk sifat alaihi dengan kasih abad wahada utengi kita jadi itu samatin alam ada kasfan makna yang dibukakan untuk makna bahwa tiada orang bukan bukan tinggal tangan untuk dial indahum indahum gue muhakkiki walau ya Tuhan kita kalau sokongan ini misalnya wa nurun wa nurun lanur yang sibukan buka sopa Allah lakukan bisiro bilan nur anda akan dari Allah nopo orang kalau menunggu nggak kiai di anak aja lihat lagi kalau menginginkan al bukti kan murni al khoya kan sepi sifat bisa sifat itu sih mutalafin tetapi dalam disulaiati Allah kita jali indah mungguin hakikin wabak tuhum mengkutuk sering hakikin itu nafal naga itu wabak tuhum mungkin saja lidah wabak tuhum setengah hakikin itu asbat tahun atau wabak tuhum mungkin saja lidah wa yusami ilanara yang tajali sopa syekh muhyiddin syekh muhyiddin bil bawalik iklan biru mulai bawalik dikoni beronani tajali nomor jalan mono dikoni beronani tajali tidak terbuka kok tajali wajib zul lantilan tajali saya akan dikatakan di anal kudrat al-basyariyah karena saat ini sifat kudrat manusia itulah iku urama ku kok kudrat basyariyah dalam mungkin langgeng aja rubah melakukan sering kali dengan mana sering kali atau terkadang dengan komando opal bulu-bulu berarti mengatakan warisan yang berguna pakak tajibu mongko jadikan kalian opo ulut biha kelawan anwar watak atau yang disuruh opo ulut anis dari saat rumahku kama ujibat kelihatan alina orang susu provinsu bikata ibu ayat dan berprokan gelih biro-biro yang istilah bikata ifa detik dan berprokan sanggel ia akan utawi kata ibu al-ahya biro-biro yang ditafsiri maksudnya aliyah syahwat disitu syahwat walada kurang kuluk-kulada Allah dia yang telati khairul maula sa'diyan Gusti Allah subhanahu wa hijab mengkote hijab anil maula sa'diyan Gusti Allah subhanahu iku bismani wa tunjumah nurani unjuran bersendur bahwa nurani para ulum jurut ilmu wal ma'ani jurut kemakrifat idha wasofa indana nikani tanda opal jurut ma'ani ma'asatan bulu ma'arif walau kanat lan condong apa kulub dilai anak kulub ma'arif wa ja'alat alam dadehake apa kulub ing ulum lan ma'arif wa yatamaksud ya ing kasotin gon sejane kulub wa zulmani lan kanggo sepakan bahwa zulmani syahwa syahwatun kusi protokawatun su wa ada jualan dua pengajaran infus wawas sopa alami asyur Allah nifat Allah hakim nufus bil kata pati kelawan kandel di annaha kontak nufus ikulah tarjul bakaran bisa hilang nufus bimu'ana dan kelawan kanelan wa syakwatin lan terseri kanelan bimu'ana dan wa syakwatin kelawan kanelan wa syakwatin lan kanelan Bismillahirrahmanirrahim. Nurun mustawda'un fil qulub minan nur al-warid min zainil qulub cahaya ingkang dipun titipaken wonten ing hati yang terpendam, yang
yang berada di dalam hati itu sumbernya dari cahaya yang datangnya itu dari khazainul ghuyub, dari simpanan-simpanan kekayaan gaibnya barang gaibnya Gusti Allah. Begini kok dipun dikatakan panggonane pun sinar iku artine wong kang makrifat, artine lan sire wong kang makrifat pun sinar. Nah, nur sing dititikno ning atine wong sing makrifat itu bisa menjadi besar, bisa menjadi bertambah, ya, bertambah terang benderang. Itu diambilkan dari nur yang datang dari simpanan kekayaan gaib yang disebut sebagai nur al-sof al-azaliyah, cahaya sifat-sifat sempurna. Wa idza tajallallah alaihim bi awsafihim, nek Gusti Allah ngedeng ning wong sing makrifat kelawan sifat Allah, nur itu akan semakin tambah berada di dalam hati mereka. Ini menunjukkan bahwa tambahnya nur di dalam hatinya orang makrifat itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat menaruh perhatian pada orang-orang yang makrifat Allah. Terus ya tampaknya makalah ini memang ya tidak sepenuhnya menjadi konsumsi kita. Ini menjadi orang yang tingkatannya itu sudah menengah ke atas. Awal diri ibadah Gusti Allah itu sebenarnya berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Ini awal ini tingkatan diiming-imingi, tingkatan dek-dekan, sembahyang selamat sama rokok. Nah ditambah sembahyang sholat duha, duitmu semakin akeh. Jadi kata jadi kita diiming-imingi. Nah untuk sholat semini, poin-poin bersapa kan dengan semangat ada dua. Nah diiming-imingi itu kelas kasih ini. Dan yang ini tak pakai es atau pakai permen itu kan klasifikasi. Kalau dia itu bukan mudah-mudah. Jadi kelas itu saja. Pelajaran ini sudah di luar itu, sudah di tingkatan, ya tingkatan kelasnya sekarang sudah kelas tingkatan tinggi. Kalau merasa merhati lain. Jadi sinar yang dititipkan di dalam hatinya orang itu awal mulanya atau sumber sinar itu tersimpan di dalam khazainul ghuyub. Jadi di dalam perkendaraan di sana ada sebuah gedung buyut yang sangat besar. Lah nur kita itu bisa bertambah ini dari situ. Semakin kita yakin, semakin kita tambah ilmu kita terhadap hal-hal yang bersifatkan ilahiyah ini, maka cahaya itu akan semakin terang, akan semakin terang. Mulanya, kalau gambarkan nek wingi dengan dikatakan kiai, orang mukmin itu membawa cahaya sendiri-sendiri. Ya cahaya iman itu. Tetapi cahaya itu tidak sama. Ada yang redup seperti lilin, keterangan yang banyak sedikit mati. Ada yang lebih besar, ada yang terang, ada yang seperti listrik berapa watt begitu. Ini pengambilannya semuanya dari khazainul ghuyub.
semakin kita bertambah yakin, ilmu kita semakin tambah, maka cahaya hati kita akan semakin tambah. Hanya kemarin dikandakno karo bimbingan orang ya iku ora ketok sing bisa ngrasake awake dhewe. Sebab lamun ketok geger. Lamun ketok geger. Wong semenyak akeh iki cahaya dhewe. Lamun ketok cahayane diukur dari iman dan makrifat. Niki iso kaya-kayaan. Cilik bae mantir. Sing iki padang, padang bener. Akhirnya kan geger ini. Hal-hal yang seperti ini memang dirahasiakan oleh Allah. Jangan ukur diri, jangan ukur cahaya pelita hati kita itu seberapa besarnya. Cara mengukurnya sejauh mana makrifat kita pada Gusti Allah, yakin kita dari Gusti Allah. Bila dia menyebut disampun dipun paling nol kata itu, niku nudah ini Gusti Allah itu sangat perhatian dan pulau sangat. Jadi semakin hari keyakinan kita semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah, niku nudah ini Gusti Allah menaruh perhatian dan awal ini. Nek kita dibiarkan saja, tidak ada pertolongan dari Allah karena warung sanjang balik kamu, harus mati nurnya dia kamu. Itu artinya Allah tidak ada perhatian pada kita. Tapi insya Allah untuk kita semuanya mendapat perhatian dari Allah. Sebab setiap pagi, setiap ahad kita mencari pencerahan, mencari tambahan cahaya dari Allah SWT. Kata musannif di dalam kitab Al-Fatihah, ketahuilah menawi Gusti Allah menaruh rasa kasih sayang kepada walinya. Walinya, hati walinya itu akan dijaga dari pengaruh yang lain. Baik dipunjabi satu pengaruh aghyar, pengaruh kawana, hal-hal yang wujud ini. Ya jelas beruh, ya dia orang berpengaruh, orang tertarik, mboten tergoda, dijaga hatinya oleh Allah. Terus menerus dijaga dengan anwar, dengan cahaya-cahaya Allah, sehingga kita tidak bisa sana kemari yang gelap-gelap itu, syahwat-syahwat itu, tapi kita bisa lurus atas cahaya Allah yang diberikan kepada kita. Ini Gusti Allah menaruh perhatian kepada kita. Sama itu diperhatikan Gusti Allah, sama itu diperhatikan Gusti Allah. Ukuran sama diperhatikan keimanan. Tapi ini soal hati, kita diperhatikan oleh Allah itu tandanya kita dijaga dari pengaruh-pengaruh aghyar, pengaruh dunianya. Melalui tenane wali tanpa sama pengertian. Begitu saya melihat orang itu mengingatkan kita kepada Allah di dalam. Jadi kita yang paling kan. Para wong itu hati ini kelingan Gusti. Kelingan Gusti Allah itu kelingan ibadah. Kelingan sing apik-apik. Niku negara niku wah. Sama seperti yang begitu orang kok kelingan mobil sing mewah. Biasanya ada orang ibu sabar itu mobil sugih, mobil mewah. Rahasianya Pak Dewi. Begitu juga sama dengan orang wedok. Orang itu mengingatkan sama dengan Gusti Allah. Ini kok betul itu mampu. Tapi biasanya orang itu terus pikir sing aneh-aneh, sing sama aneh. Jadi begitu sama dimanapun ketika melihat orang mengingatkan sama aku sembahyang, kayak orang tidak melakukan masjid al-sembahyang pun aku sembahyang. Ini sama saja dengan mengingatkan kepada Allah, sama melihat orang mendengarkan pembicaraan, sama hati sama tertarik semakin dekat pada Allah. Ini tanda kalau di sana ada cahaya makrifat yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Mulanya kita harus punya daya tarik dari cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi
Lajeng Mbah Kiai Musana memberikan isyarat. Bila nur sedikit ning ati kalau nurun yaksifu dan yukshafu laka antari wa nurun yaksifu laka bi al-awsafi. Cahaya sing kanthi cahaya iku Gusti Allah membuka makhluk-makhluknya nang awal sampeyan. Tapi ini berbahaya. Sampeyan orang ahli ibadah, punya ilmu yang sangat bagus. Nanti akan dibukakan oleh Allah rahasia mukawanat, rahasia makhluk Allah ini. Sehingga sama ngerti apa yang ada di atas langit, sama ngerti apa yang ada di atas di bawah bumi. Bahkan sama bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ini juga kasfan surian atau sualian. Bukan tapi sing isane namun khisi namun hukum. Dan ini sangat tidak diperhatikan oleh orang hakikin, oleh orang pada betul kayak begini. Nah, kalau sama malah dipanggil. Jadi kita diberi oleh Allah berkah dari ibadah kita, dari wirid kita, dari tirakat kita, diberi nur. Dengan nur itu kita bisa melihat apa yang menjadi perilaku alam ini. Menjadi perilaku alam ini sama bisa melihat. Ini sesuai dengan keterangan apa yang ada di atas langit, apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi di sana. Bahkan apa yang ada di dalam hati orang lain ini dibukakan tapi secara fisik. Ini tidak perlu, tidak penting. Tapi ini kan ini bersama itu penting ya. Ahli mancing, jika Indonesia Allah ini wah saya kakek. Wah, ini kesenangan itu sampai tapi bagi orang hakiki tidak ada artinya sehingga ini itulah penting. Orang kepentingannya mau melahiri ya mau. Kepentingannya mau melahiri. Apa maknanya urusan bondo. Ini bisa orang mendelok kui ahli ibadah apa orang ahli ibadah. Yang penting mana sya'ul iman murid saya akan berikan kepada siapa yang saya kendaki. Nek para rasul. Nah, ini bulan pertama gimana? Saya pondok ngaji di sore dan saya meliburan harga nggak duit, kalau urunan ya sudah duit. Terus ingin nyewa mainan itu mancing, itu hasil mancing dan tuh, kalau ikut pangkat bagus dari dulu. Nah. Niku ada sing nemen mergo dari kalau kancane tangi kawan niku lho salat subuh mancing itu lho. Ono cah loro. Delalah sing urung salat subuh niku entuk terus. Sing salat subuh lho iki kenapa entuk. Niki perkara dunya ora tanggungan rahane. Perkara dunya iki dijauh karo pangeran. Nek donya kok ana ajine, wong kafir ora dikeki karo Gusti Allah. Kenapa wong kafir dijar wis kok mung Gusti Allah donya niku mboten enten aji. Nah, terus ini kembali pada masalah nur, masalah cahaya. Sampai belum sampai, memang kita aku belum sampai pada tingkatan itu. Tapi yang kita harapkan dari Allah, kita diberi cahaya itu tapi tidak usah cetok, buat usah krosok. Dalam sampean duwe pikiran itu bener tepat, niku pun sama. Sampean mikir iki wae kapile ngene-ngene, niku bener, niku pun sama. Di sana ada cahaya, tapi cahaya tidak jelas. Daripada sampean ngeroh kok anane wah yo iki ngono bal-balan iki mbek sing iki menang 4-1 daripada ngoten. Padha-padha karo sampean mikir-mikir wah itu kaya itu menangi semen, tapi mbak mau taati, itu lebih baik. Sebab
cahaya ini tidak ditampakkan oleh Allah dengan cetok, dengan transparan. Sebabnya dicetak maka Gusti Allah sama makin dianggap kaya dukun. Di samping pada kaya dukun, misalnya hati sampai mewakili. Yai kasfan surian itu apakah juga diberikan pada orang kafir? Kalau yang Allah memberikan hal seperti ini bisa juga, tapi tidak lewat ilmu yakin. Mula ini nanti ngomong masalah kesaktian itu tidak hanya diberikan kepada orang Muslim, orang-orang kafir pun juga punya kesaktian itu. Masalah ramalan itu sama dia sering ngomong Islam itu mandi kan ramalan. Ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang itu. Tapi sifatnya tidak nuron kasfian. Nek dasar lain niku boten karomah tapi niku mahuna. Dasarnya kan diberi oleh Allah. Asal urusan dunia wae sapa wae dikek. Nek wong kafir ya hanya sebatas urusan dunia mawon. Jika ingin ngono tanpa kepentingan dunia. Kalau kita tidak. Andai kata kita diberi kasfan surian oleh Allah, itu kita gunakan untuk akhirat. Artinya hati kita semakin yakin tentang kekuasaan Allah, dan kita semakin takzim, semakin tunduk pada Allah karena dibukakan, diberitahu dengan hal-hal yang kita ini semula tidak ada. Ini kurang sen api sama merasa ngerti Ya itu nanti munculnya dari tafakur. Ini kalau dulu kita misalnya, ini ada perbedaan antara sufi dan syar'i. Orang ahli syara, kalau ahli syara itu Islam, iman Islam. Tapi kalau sufi itu iman Islam, ihsan. Ini semuanya ada pangkat-pangkat. Nanti yang paling akhir disebutkan di sana adalah pangkat tafakur, itu yang paling tinggi. Tafakur fi khalqillah, tafakur fi sifatillah, bukan tafakur fi dzatillah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Puncak kemampuan kita ada tafakur itu nanti. Ini kelas yang paling tinggi. Itu bisa. Nah, mula kalau ngatur di awal-awal bahwa kita ini kelasnya masih kelas ngapal masih kelas kanak-kanak kan ngapal gitu, kurang ngerti wujud kita bapak mukhalafatul lil khawas bin moko ini ngapal kelas kita itu ada kelas belum sampai kepada kelas tafakur. Walaupun kadang-kadang kita itu masih ngitung jumlah, masih ngitung mojo semua ini. Kelas paling tinggi nanti kelas tafakur sebagaimana kemarin saya pun isyaratkan ini bagian seperti itu. Jadi ada kalanya nur niku bisa membukakan hati kita dengan bentuk kasfan surya, bentuk-bentuk lahirnya saja. Sama tidak usah umur. Ada orang silakan mendekat pada Allah ngomongan titis pas yang merasa ini. Jadi bisa terjadi pada sampean sendiri manakala sampean sudah punya nur, sudah punya cahaya seperti ini. Tapi yang dikehendaki oleh muhaqqiq itu justru nurun yuksafulaka bi atau yaksifulaka bi an-rasul. Cahaya yang bisa membukakan sifat-sifat Allah, sifat keagungan Allah, sifat jamal Allah, sifat kekayaan Allah, sifat rahman rahim Allah transparan di dalam hati panjenengan. Itu yang paling besar. Karena ini efeknya, ini sangat dampaknya sangat bagus. Kalian akan semakin dekat pada Allah. Tapi kalau nur surah surya itu tadi berbahaya sekali. Ini bahayanya seperti tadi yang pola aturan. Sama nanti bisa neko-neko, bisa ketungkul nang niku. Sebab niku sing nurun kasihan itu kaitannya dengan nafsu. Tapi kalau ini kaitannya dengan makna, kaitannya dengan hati. Sama niku. Wah, sifat jabbar Gusti Allah. Sama niku, wah ini sifat jalal Gusti Allah. Sifat jamal Gusti Allah.
cahaya yang kita miliki itu ada yang bisa membukakan itu semua. Sehingga kalau kita melihat apapun yang terjadi, di sana kita akan lihat bahwa yang terjadi itu tidak lepas dari sifat-sifat Allah. Kenapa tidak disebutkan membuka zatnya Allah? Karena zatnya Allah tidak bisa dilihat. Ini menjadi persengketaan antara dua ulama. Ono sing ngarani iso dibuka zatnya Gusti Allah, enten sing ngarani boten saged. Hanya sebatas kepada sifat-sifat Allah, tidak sampai kepada zatipun Allah. Sudah, ini kita tidak bisa ikut persoalan ini. Yang penting ya bagi kita apabila kita diberi nur oleh Allah, diharapkan nur itu bisa membukakan sifat-sifat keagungan Allah. Sebab apa yang terjadi yang kita lihat ini tidak lepas dari sifat Allah. Sama-sama tidur, sama makan, sama kenyang, sama mati, sama apa saja, di sana selalu disertai sifat-sifat Allah. Ulama Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Qayyum itu maknanya di mana-mana. Di sana ada dua nakal, sana bisa melihat itu. Keuntungan adalah keuntungan hati untuk semakin naik kepada Allah. Tidak terhalang oleh suarian, oleh rupa-rupa yang seperti nur pertama tadi saya katakan. Pun ini kali sama diparingi ngertos dari Allah. Sekarang apa yang terjadi di rumah sampean, ya pengaruh di dalam hati sampean sesungguhnya akan sangat terkait dengan masalah-masalah duniawi. Gimana? Penampakan di dalam hati dengan karena nur itu tadi akan sangat bersekali pada persoalan-persoalan duniawi. Sayyidina Umar juga diberi itu radhiyallahu anhu ketika ada peperangan di sana, mengingatkan pada komandan perang, awas jangan di sana, itu ada orang kafir di baliknya. Ini pun dengar pada Sayyidina Umar ada di Madinah, sementara pasukan itu berapa ribu kilometer. Seperti itu bisa terjadi. Niku nurun kasfiyah, sensu ria. Nah, dan sing maknanya itu semakin jenengan tahu pada sifat-sifat Allah. Risiko-risiko duniawinya tidak menjadi pertimbangan. Segala sesuatu dia bisa melihat sifat Allah. Kalau kita kan mulu apa itu sering kagetan, sering gumunan, sering bantahan. Mana sendiri pikiran prinsip, tapi prinsip itu maksudnya bener wong lanang dunia sakitnya itu di sini bahkan ditakoni lah enaknya di mana sakitnya itu di sini salah harus paham. Jadi diajak ke tingkatan yang tingkat kaswin itu bagus bisa. Lalu ini sama butuh menyesuaikan seperti itu. Jangan Mbak Asyik guna di makhluk itu bisa melatih orang itu sesuai dengan pikirannya aja terbuka. Saya suruh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa mereka dengan sifat-sifat seperti ini? Kasfu seperti ini itu waktunya tidak lama. Tergantung dari kekuatan basyariah panjangnya. Kadang-kadang kamu diberi sakleranan atau mau cerewet, belum kuningan, lewat. Kadang-kadang ada yang sampai 1 menit, 2 menit. Dan kapan-kapan mau malah di kelas ini, belum paham. Sama tidak. Yang penting kunci ini sama tidak dimaksud. Terus sama mundur dari konsentrasi dan membuat nusa jenuh satu ketika akan dibuka itu. Nanti apa yang ada di dalam hati dengan yang datang dari Allah nanti akan dengan bisa rasakan sendiri. Kemudian rubah waktu berani ini berbahaya. Kadang-kadang hati itu berhenti dengan nur yang sudah diberikan oleh Allah. Dia dikai cahaya oleh Allah, dibukakan cahayanya oleh Allah. Hati ini marem,
Wis ora kepengin munggah meneh. Niku sing marai hijab kadang-kadang niku. Akhirnya kita tidak mau lagi terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Sebagaimana nafsu ini sudah ditutup oleh kata fil ahya, oleh hal selain Allah yang sangat tebal sekali sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik nafsu itu. Niku sangat mau. Jadi uang itu kelas itu ya mandek. Kadang-kadang sama SMA mandek kelas, kadang-kadang sama S1 mandek S1. Karena apa? Karena di sana merasa sudah punya nur, dia sudah puas dengan nur yang diberikan oleh Allah. Ya, orang iki, sebuah rumah sana di sepiye, tidak ada lagi peningkatan. Padahal kalau kita rasa tidak ada tingkatan yang maksimal ketika kita menghadap kepada Allah. Artinya pas. Tingkatan susah dulu, kalau tetap di jalan sah dulu terus. Wong terus spirit kayak ketenangan ketenangan Allah harus marem ini wis tenang tenang karo pangeran niku janjane kelas mandek wis mandek dalam hati tidak boleh seperti itu, harus ada lagi keinginan untuk terus semakin dibukakan, semakin diperjelas oleh Allah suasana batin kita. Terus niki artine kadang-kadang enten tiang-tiang itu sing berhenti bersama nur yang diberikan oleh Allah. Justru nur niki sing jadi penghambat dia tidak sampai kepada Allah. Jadi cahaya yang diberikan Allah itu malah jadi hambatan orang iso terus sing dulu. Sebab dia wis marem ning kono kuwi manggone. Tingkatan niku kadang-kadang mandeg krana wis ora iso munggah meneh krana dia wis marem karo tingkatan. Wis tunggak ya Gusti Allah, marem ning kono kae. Niku jenenge tingkatan itu bisa menjadi hijab kita untuk terus melanjutkan kepada Allah. Ada bentuk-bentuk seperti ini. Sami kalian lambat, kalian sahabat. Sama semuanya so, delok apa yang ada di balik nafsu. Ketika apa yang ada di sekeliling sampai itu sampai yang tentang orang kepengen orang menek. Semangsane sate itu paling enak. Semangsane kekayaan itu paling maksimal. Tidak ada pikiran lagi untuk menguak apa yang ada di balik itu. Bagus, marah. Uang ini kadang-kadang tidak menurut tingkatan ini. Mulai paling sekalipun ini berkelas-kelas, berkelas-kelas. Wali sekalipun, orang alim sekalipun itu berkelas-kelas. Ada yang dia itu marem sudah berada di situ bersama cahayanya, walaupun tidak begitu terang, sudah cukup. Ada yang apa artinya cahaya ini perjalanan masih jauh terus meningkatkan terus kepada Allah. Itu punya konsekuensi, punya suasana hati yang berbeda-beda. Nah, maka biasanya di Malang Muhammad itu justru ilmu lan makrifat. Ilmu lan makrifat itu bisa menghambat kita kepada Allah. Apabila ilmu dan makrifat yang kita miliki itu bagi kita sudah memuaskan, bagi kita sudah merupakan ghayatul maksud, sudah merupakan tujuan yang paling akhir. Jadi mau alim, mau makrifat. Ini makrifat dan ilmunya itu bisa menjadi penghalang. Apabila ilmu dan makrifatnya itu sudah dianggap bahwa itu adalah kelima, ini adalah paling akhir. Padahal tidak ada akhirnya. Mula tenriki dikandangkan oleh Kiai. Nurani wal ulum wal ma'rifah illa waqafatil qulub ma'ana wa kanat ilaiha wa ja'alat ghayata maqsadiha. Jadi nek ilmu dan makrifat itu dadekno sebagai katoke sejane ya sekono kita. Ilmu itu tidak tujuan kita. Ilmu itu tidak tujuan kita.
pengetahuan itu tidak menjadi tujuan kita. Tujuan kita setelah kita tahu, ya yang ada di sana, ilmu itu hanya sebagai perantara. Tujuan kita sampai kepada Allah. Makrifat yang kita lihat ini bukan tujuan kita sebenarnya. Maka jangan berhenti di sini. Ada di atasnya sampai kita kepada Allah. Ini wong niku mulane wis tekan sampai puncaknya itu tidak perlu wasilah. Tak masih sangat salah mungkin. Ada yang perlu wasilah, termasuk perlu biaya wasilah dulu amal, wasilah dulu. Itu karena kita belum bisa mandiri, belum bisa sampai ke sana dengan diri kita sendiri. Kita masih perlu ada yang mengantar. Kalau kita sudah bisa mandiri, tidak pada mengantarkan wasilah kita. Wasilahnya mengantaranya sampai ke surat, sama dikirim surat kalau cara sampai yang mikir wasilahnya saya ngirim dia apa dulu suratnya apa? Apa kelingan wonge sing ngirim, apa sing utusane sing dikirim pisanane? Ini lah sama jika wong barang dua dari kardus ada utusan kelingan kardus apa kelingan di sini? Ini memang isi sekedar isi. Yang penting nanti kalau kita sampai sana, ya wasilahnya. Tapi bagaimanapun kita harus mensyukuri orang-orang yang mengantarkan kita ke sana. Walaupun setelah kita sampai ke sana wasilah itu tidak lagi diperlukan. Karena wasilah itu hanya perantara. Tujuan kita adalah satu, yaitu Gusti Allah. Nah, terus nih makin enten sing nawani ismun nulon bahwa hal dulu enten sing sifatin baru manjur enten sing bangsa betul mah hijab yang menjadi penghalang awak dhewe iku ketemu Gusti Allah di ana kalane iki kula balani wae ana kalane sing sifatnya itu ilmu kalian makrifat itu juga menjadi hijab kaya dene hijab syahwat. Nomor loro sing tekan ya rupane syahwat. Jadi ilmu itu juga hijab, syahwat itu juga hijab. Menurut anak yang itu mesti rata aneh sampai. Napa naik cara sampean wong pinter iku untung kabeh ngasal. Sama pinter ilmu sing dhuwur niku malah dadi kurang ajar kan. Karena ilmu di sana. Sama kelingan ceritane bahasa Solo. Sama dari wong pamer yang itu mergo apa? Mergo pinter lho. Sama gumedhe ujung itu mergo apa jadi? Mergo pinter lho. Nah niku. Kan saya sing bodho. Bodoh ya ora ape, pinter sing dadi keblingan ya ora ape. Jadi itu juga jadi penghalang ada cahaya ilmu itu bisa menjadi penghalang kita untuk usul kepada Allah. Dan bahkan kemarin pelajaran yang pertama sebelumnya ini 2 kali sebelumnya ini awake dhewe digawe rupek karo Gusti Allah, digawe sumpek karo Gusti Allah itu lebih aman daripada digawe nikmat renyah oleh Allah. Sebab ketika kita sumpek, ketika kita rupek, ketika kita gagal, maka tidak ada alasan hati kita akan bangga, tidak ada alasan hati kita akan pamer, tidak ada alasan hati kita akan kabur. Ya betul. Kita sama dari itu. Kita kabur nopo orang di duit kita kabur. Sing digawe meceng nopo pakaian yo Allah. Selamat kita dari hal-hal penyakit batin. Karena saya suki sing ayu ora ojo. Kalau itu rasa seneng di wayu. Risikonya kakak sangat. Meceng pamer. Mendingan singolok bisa bisa. Aman. Sing lanang yo mung selamat. Ora mungkin ketemu wong pesek. Wis aman kabeh hati iki wis
Nah, ngoten niku subhanallah nih. Ternyata kalau sudah bolak-balik semua itu ada hikmahnya. Kabeh hikmah. Mulai jangan buru-buru kita menyesal, jangan buru-buru kita sedih. Sampai ilmu sama tidak ada wong bodho niku enten hikmah. Kabeh tidak itu wong alim kok terus wah, mentereng pinter resikonya akeh. Yang menjadi penghalang itu ilmu dan makrifatnya atau hatinya terlalu condong pada ilmu dan makrifatnya. Iya itu. Nah ilmu materinya ilmu dan makrifat itu positif, ya kan? Positif. Akibat daripada ilmu dan makrifat itu menjadi negatif. Akibat karena tidak bisa menjaga. Pun sampai orang digaman dan digaman, itu kan mestinya sama pilih digaman. Tetapi kalau salah di dalam menggunakannya itu menjadi akibat fatal bagi jenengan walaupun sama duit. Ilmu kan juga begitu. Terpuruk sampean dengan kepintaran itu lebih berbahaya daripada bodoh. Gusti Allah akan banyak memaklumi orang-orang yang bodoh daripada orang-orang yang pintar. Nah ini itu masalah. Jadi ulama yang pintar ya semua. Resikonya ya mau kalau kan orang bodoh kok kemaki ini maksudnya. Memang opo iso mesti dididik kayo kok dengan bantah aku misalnya mesti kan. Tapi nek sampean bodoh nek apa kan dirimu. Ini wis salah mungkin Gusti Allah.